Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada, yang sangat dikasihi, dikenan dan disukai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat firman Tuhan yang dapat memberkati sekaligus menyegarkan kita untuk dapat melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dalam Kidung Agung 4 ayat 7 mengatakan, "Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu." Ayat ini memberikan pewahyuan buat kita bahwa kita sangat sempurna, tanpa cacat dan celah di matanya. Bukan hanya itu, tapi kita adalah milik kepunyaannya. Jangan pernah ragukan pernyataan Tuhan bahwa kita cantik dan manis, bahkan sempurna. Mungkin dari kita ada yang bertanya, apakah benar saya ini cantik Tuhan? Apakah Tuhan tidak salah menilai? Saya tidak tahu berdoa, jarang baca Alkitab. Apakah Tuhan tidak salah? Ada di antara kita yang melihat diri kita sebagai orang yang tidak lengkap, dengan menyadari kekurangan dan ketidaksempurnaan diri kita. Kita lebih banyak melihat kelemahan-kelemahan kita dan menghukum diri kita sendiri, sehingga kita merasa rendah diri terhadap orang lain. Saudara, kesempurnaan kita di pandangannya bukan berdasarkan karena perbuatan atau apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ibrani 10 ayat 14 mengatakan, "Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan." Ayat ini ditujukan kepada kita sebagai orang yang telah dianugerahkan kekudusan melalui korban Yesus di atas kayu salib, bahwa kita disempurnakan satu kali untuk selamanya. Sehingga Tuhan memandang kita tidak seperti manusia memandang kita. Dia memandang kita telah sempurna dan memperlakukan kita sebagai orang benar. Kesempurnaan Yesus menyelubungi kita dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki setiap hari, karena Yesus telah menjadi korban bakaran kita di kayu salib, seperti yang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama tentang korban hewan untuk penebusan dosa umat Israel yang berdosa pada saat itu. Seperti dalam Imamat 1 ayat 3 dan 4, menggambarkan si pemberi korban meletakkan tangannya ke atas hewan korban, dan kemudian kesempurnaan dan keindahan dari hewan korban yang tanpa cacat celah itu dipindahkan kepada si pemberi korban, dan Allah melihat dan menerima si pemberi korban dalam kesempurnaan hewan korban tersebut. Ini menegaskan kepada kita bahwa kita menjadi sempurna karena keindahan dan kesempurnaan Yesus yang telah dipindahkan kepada kita. Setelah kita disempurnakan, maka kita juga dilayakkan untuk menerima setiap berkat-berkat-Nya. Mungkin kita sempat berpikir bahwa kita tidak layak menerimanya, dan sesungguhnya itu benar adanya. Namun faktanya kita tetap menerimanya. Itulah namanya anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Berbeda dalam hukum Taurat yang berkata kita harus layak dulu sebelum menerima berkat-berkat dari Tuhan. Atau dengan kata lain, hukum Taurat menuntut kebenaran, tapi kasih karunia menyediakan kebenaran. Dalam hukum Taurat membawa kita sadar akan dosa-dosa, tetapi kasih karunia membawa kita sadar akan Kristus. Jika kita sadar akan dosa-dosa, maka sesungguhnya iblis sedang membuat kita memusatkan perhatian pada keadaan kita dan bukan pada kedudukan kita, yang adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia atau Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia atau di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu hari ini
tidak ada lagi pertanyaan tentang seberapa besar atau seberapa baiknya kita telah melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi pertanyaannya, seberapa besar kita dapat mempercayai bahwa kita sudah disempurnakan oleh Tuhan sehingga berhak untuk menerima berkat-berkat-Nya. Sehingga melalui kepercayaan itu akan membentuk kita untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Right believing, produce right living. Saudaraku yang dikasihi, Tuhan ingin kita melihat diri kita dengan caranya melihat, yaitu kita telah menggunakan jubah kebenaran Yesus, yang artinya kita dibenarkan karena darah Yesus. Pada saat kita melihat dengan cara itu, maka kita akan merasakan pengaruh dari mengenakan jubah kebenarannya, yaitu kita akan menjadi magnet berkat yang sedang menarik semua berkat Tuhan ke dalam kehidupan kita. Jangan mengasihani diri sendiri, jangan rendah diri, jangan minder, jangan merasa saudara yang paling menderita, tapi miliki kesadaran yang tinggi bahwa kita sempurna di matanya. Jika kita memandang diri kita sendiri jauh dari sempurna, itu bukanlah satu sikap rendah hati, melainkan kegagalan untuk memahami korban sempurna yang telah Yesus lakukan untuk kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman Kristus yang sudah memberkati kami. Kami disadarkan bahwa kami adalah sempurna di mata-Mu. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa dan percaya para pemirsa yang mendengar program ini hari ini menikmati semua yang baik dari surga. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.